Kepadamu ya Tuhan, Bapa yang setia menopang hidup kami. Kami datang Tuhan. Hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Tuhan, saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kehidupan kami sungguh-sungguh menyatakan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkatilah waktu pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bersyukur hari ini kita punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, yang saya rasakan bahwa waktu itu berjalan begitu cepat ya. Dan hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan November 2025 ini. Mungkin waktu itu berjalan begitu cepat karena kita juga bergerak begitu cepat ya. Dengan berbagai tanggung jawab, tugas untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan waktu berjalan begitu cepat. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, The Joy in the Suffering. Satu tema yang paradoks, dua kata yang paradoks. Artinya kelihatan bertentangan. Satu sisi bicara tentang sukacita, satu sisi bicara tentang penderitaan. Dua kata yang kelihatannya bertentangan tapi sesungguhnya tidak berkontradiksi. Sesungguhnya dia tidak berkontradiksi. Nah, saya memberikan judul kecilnya, menemukan sukacita di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang kalau bisa memilih, akan memilih yang namanya penderitaan. Kita akan memilih kenyamanan, kita akan cenderung memilih stabilitas, kita akan memilih hidup yang baik-baik saja. Tetapi saudara, slide berikutnya, hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita kehendaki. Ya, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Tadi malam saya memantau bagaimana kondisi update-nya bencana banjir ya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan sampai tadi malam itu 303 jiwa sudah meninggal. Sinode juga ada menggalang dana untuk menyalurkan ya ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita juga baca berita di Hong Kong ada apartemen yang terbakar. Dan juga ada ratusan orang yang meninggal. Saudara, mungkin waktu bangun pagi semuanya baik-baik saja, utuh. Tapi waktu tidur di waktu malam kita bisa tidur sebagai orang yang sudah kehilangan banyak hal. Saya ingat waktu zaman kami pemuda dulu, komisi pemuda, saya kebagian tugas jadi ketua panitia HUT pemuda KPPZ. Nah, hari itu saya bersemangat pergi mengantarkan undangan ulang tahun KPPZ. Waktu itu bapak saya sudah didiagnosa sakit, tetapi dia kena kanker getah bening, ya, kelenjar getah bening.
kondisinya baik saja. Ya pagi itu saya masih pamitan, Pak saya mau pergi bagi undangan ya untuk teman-teman acara HUT. Dan saya tinggal di lorong Jalan Irian itu ya, sebelum kalau lorong besar dibilang sebelum Diponegoro sebelah kanan, itu depannya SD Irian. Saudara, saya keluar pergi bagi, saya ingat saya cuma putar satu kali Jalan Sulawesi, saya lewati lagi Jalan Irian, kebetulan ketemu teman saya, tetangga saya, namanya Along ya. Langsung dia, Ki, lihat bapakmu. Saya langsung belok Jalan Ponegoro, masuk ke dalam rumah, bapak saya sudah dibawa ke akademis. Dan dia meninggal di hari itu. Saudara, sesuatu yang nampak sekejap saja. Ya kehilangan orang yang kita kasihi. Ada musim ketika tubuh kita ini melemah. Ada musim ketika hubungan itu kelihatannya memburuk, usaha itu merosot, dan masa depan kelihatan suram. Saudara, pada masa seperti itu kita sering bertanya dalam hati, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupku? Kenapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Saudara, ini pertanyaan yang wajar. Kalau kita membaca kitab Ayub, kita buka kitab Ayub dibuka juga dengan pergumulan yang sama. Tapi skalanya berbeda. Saudara, skala penderitaan yang dialami Ayub kelihatannya jauh lebih besar dari semua orang yang pernah alami. Padahal Ayub bukan sembarangan orang. Saudara, Alkitab memperkenalkan Ayub, slide berikutnya. Alkitab memperkenalkan Ayub itu sebagai seorang yang tulus hatinya. Seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan sendiri yang menilai itu di dalam firman-Nya. Ini orang yang tulus, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, dengan kata lain, sebelum penderitaan apapun menghampiri Ayub, Ayub itu sudah berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, justru orang yang dinilai benar ini mengalami badai yang paling besar dalam seluruh Alkitab. Saudara, dalam satu hari, dalam hitungan jam saja, Ayub kehilangan ribuan ternaknya. Dalam hitungan jam dia kehilangan rumah bersama dengan harta bendanya, pekerja-pekerjanya. Dan yang paling menyakiti hati, menyayat hatinya, dia kehilangan 10 anaknya. Saudara, hidup Ayub runtuh dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa kecuali debu dan air mata. Serta sebuah pertanyaan, mengapa ini terjadi? Saudara, seakan belum cukup, badannya Ayub juga ditimpa satu penyakit barah, bisul yang busuk dari kepala sampai kaki. Begitu gatalnya sampai dia mengambil pecahan kaca untuk menggaruk badannya. Bukan hanya itu, dia juga mengalami bagaimana sahabat-sahabat yang diharapkan untuk menghibur tetapi malah salah mengerti. Bahkan istrinya sempat berkata, kutukilah Allahmu dan lebih baik mati. Saudara, secara manusia ini adalah titik terendah yang bisa dialami oleh seseorang. Dan di titik seperti itulah kita kemudian membaca respons tanggapan Ayub
seperti terang yang menembus kegelapan. Dia berkata, Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan melakukan kecurangan. Dan Alkitab menegaskan di ayat berikutnya, dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara, ini respon Ayub yang menandai kisahnya. Seorang manusia yang hancur, tapi Ayub tetap memandang kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh penyembahan. Saudara, kisah Ayub tidak berhenti di sana. Pergumulannya yang begitu panjang menuntun dia masuk ke dalam tanya jawab dengan Tuhan. Dan di akhir perjalanan rohaninya itu, dialog itu, setelah dia protes, setelah dia keluh kesah, dia bertanya dengan jujur. Kemudian Ayub dicatat di Ayub 42 ayat 5. Berkata, dulu aku hanya mendengar tentang engkau dari orang lain. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Dan apa penilaian Tuhan Allah setelah Ayub melewati semua itu? Tuhan Allah menilai Ayub sebagai seorang yang berbicara benar tentang dia. Justru ketiga temannya disalahkan. Saudara, artinya apa? Artinya penderitaan tidak menghancurkan iman Ayub. Penderitaan itu justru memurnikan iman Ayub. Nah saudara, kenapa saya memulai khotbah ini dengan pergumulan Ayub? Karena sebelum kita bicara tentang sukacita di tengah penderitaan, kita harus paham bahwa sukacita itu bukan berarti tidak ada air mata. Bahwa sukacita itu bukan berarti tidak ada kehilangan. Bahwa sukacita itu bukan berarti kita sudah mengerti semua rencananya Tuhan. Bahwa sukacita itu lahir dari sebuah perjalanan rohani. Perjalanan rohani yang jujur. Perjalanan rohani yang mendalam. Perjalanan rohani yang ditopang oleh Allah sendiri. Saudara, apa yang Ayub alami? Slide berikutnya. Itu memberitahukan kita proposisi ini, saudara. Bahwa sukacita, kebenarannya adalah sukacita yang sejati itu lahir dari perjalanan rohani yang jujur, mendalam, dan ditopang oleh Allah sendiri. Apa yang Ayub alami ini bukan hanya tentang duka yang besar, tapi dia sedang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari deritanya. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ayub menjadi fondasi bagi kita untuk memahami 3 kebenaran yang akan kita renungkan sama-sama. Ada 3 kata kunci, frasa yang saya mau saudara ingat. Yang pertama, tujuan Allah. Ada tujuan Allah apa di dalam penderitaan. Yang kedua, penyembahan. Dan yang ketiga, pengenalan akan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita melihat Ayub dengan pergumulannya, mari kita mulai melihat bahwa penderitaan itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Mari kita melihat poin yang pertama. Saudara, poin yang pertama ini mengajak kita untuk melihat bahwa sukacita rohani itu, sukacita itu lahir ketika kita mulai memahami apa tujuan Allah di balik penderitaan. Apa tujuan Allah di balik penderitaan yang kita alami? Ayub berkata, karena
Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Saudara, waktu Ayub mengucapkan kalimat ini, keadaannya belum membaik. Waktu dia ucapkan ini, dia ucapkan dalam kondisi tubuhnya yang masih rapuh, hatinya yang remuk, kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Dunia serasa runtuh baginya. Saudara, perhatikan bahwa Ayub tidak berkata, "Saya mengerti semua yang Tuhan lakukan." Ayub tidak berkata, "Semua akan baik-baik saja." Yang Ayub katakan adalah, "Saya tahu jalanku. Saya tahu Allahku. Saya tahu jalanku. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi." Saudara, Ayub punya satu keyakinan bahwa akhir dari proses ini adalah emas, bukan debu. Bahwa setelah dia melewati ini, akhirnya adalah emas dan bukan debu. Saudara, inilah yang menjadi dasar sukacita. Slide berikutnya, bahwa penderitaan kita itu bukanlah tujuan akhir. Penderitaan itu adalah alat di dalam tangan Tuhan. Saudara, kitab Ayub menunjukkan bahwa Allah itu memuji integritasnya Ayub dari awal kisah ini. Allah menegur teman-temannya Ayub di akhir kisah. Allah memulihkan Ayub bukan karena Ayub sempurna, tapi karena hatinya Ayub itu tertuju kepada Tuhan. Saudara, semua ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah punya maksud yang buruk. Allah tidak sedang merusak Ayub. Dia sedang menyatakan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang bisa Ayub pahami. Saudara, waktu Ayub melihat dia punya hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan, maka dia merasa ketenangan dan sukacita itu bertunas. Dia tahu tujuannya. Saudara, ibaratnya seorang pemahat. Slide berikutnya. Saudara, seorang pemahat, seorang pematung yang berdiri di depan sebongkah batu. Batu yang kelihatannya keras, ya, tidak berbentuk, dipenuhi cacat kecil di sana sini. Lalu pematung itu mulai memukul sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Saudara, dari luar pukulan itu sepertinya merusak, sepertinya menghancurkan, sepertinya menyakiti. Kalau batu itu bisa bicara, mungkin dia berteriak, "Kenapa engkau memukul aku?" Tetapi sang pematung bisa melihat apa yang batu itu tidak bisa lihat. Dia bisa melihat bentuk yang indah yang tersembunyi di balik batu itu. Saudara, setiap pukulan itu bukanlah kehancuran, tetapi pembentukan. Setiap serpihan yang terpecah itu bukanlah kehilangan, tetapi satu proses menuju kepada keindahan. Saudara, mungkin hari ini engkau dan saya merasa seperti sebongkah batu yang sedang dipukul.
Mungkin itu berupa diagnosa dokter yang bikin kita menjadi khawatir dan takut. Mungkin itu tekanan ekonomi yang menyesakkan dada. Mungkin itu hubungan keluarga yang diambang perpecahan. Mungkin itu masa depan yang tidak jelas, ini mau kemana. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, aku tahu jalan hidupmu. Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Dia tahu sejelas-jelasnya. Dan firman Tuhan melalui kisah Ayub ini mau mengajarkan kepada kita bahwa proses yang sedang kita jalani itu bukan proses untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi emas. Saudara, maka pertanyaannya bukan kenapa Tuhan izinkan, melainkan apa? Apa yang Tuhan sedang mau bentuk terhadap diriku? Sebab tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di tangan Tuhan Allah. Dan kita diajak hari ini saudara, untuk melihat penderitaan itu sebagai satu proses dan bukan hukuman. Disitulah sukacita rohani mulai tumbuh. Meski perlahan, tetapi pasti. Jadi dalam penderitaan apapun yang kita alami, mari kita bertanya, apa tujuan Tuhan? Apa yang Tuhan mau ajarkan? Apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam diri kita? Saudara, mari kita melihat hal yang berikutnya. Setelah kita melihat bahwa Allah itu membentuk kita, kita sekarang bisa belajar juga bagaimana seharusnya kita merespon. Dan respon yang Tuhan mau itu saudara adalah penyembahan. Penyembahan yang bukan lahir dari keadaan. Nanti waktu Tuhan baik baru kita rajin beribadah. Kalau tidak, kita tidak mencari Tuhan. Saudara, pelajaran yang kedua, kalau yang pertama tadi sukacita lahir ketika kita sadar akan tujuan Tuhan. Yang kedua, sukacita lahir ketika kita itu kembali menyembah Dia dalam ketaatan. Menyembah Dia dalam ketaatan. Saudara, ketika hidup menjadi berat, maka respons yang paling spontan dari manusia itu apa? Mundur. Kita mundur. Mundur dari mana? Mundur dari doa. Mundur dari ibadah. Mundur dari persekutuan. Mundur dari kedekatan dengan Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita juga mundur dari Tuhan. Saudara, tetapi Ayub, slide berikutnya dek. Tetapi Ayub menunjukkan kita sesuatu yang lebih indah. Dan juga sulit. Tetapi itulah yang menentukan. Bahwa penyembahan saudara itu tidak menunggu keadaan itu harus membaik dulu. Penyembahan justru harus kita lakukan ketika kita berada pada titik yang paling gelap. Justru kita harus menyembah Tuhan. Saudara, Ayub baru saja kehilangan harta. Ayub baru saja kehilangan pekerjaannya, kehilangan anak-anaknya. Dia baru saja kehilangan kesehatannya. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Ayub itu mengutuki Tuhan, marah kepada Tuhan, membuang imannya. Ayub tidak lakukan itu. Yang Ayub lakukan apa? Dikatakan dia sujud dan menyembah. Ayub sujud dan menyembah. Kenapa Ayub lakukan itu? Karena bagi Ayub pusat kehidupannya bukan keadaan.
Bagi Ayub pusat kehidupannya adalah Allah sendiri. Penyembahan itu saudara, bukan sekedar reaksi emosional. Penyembahan itu adalah satu keputusan iman. Satu keputusan iman. Saudara, ada satu hal penting juga yang sering terlupakan. Apa itu? Saudara, pada titik yang terdalam dari penderitaannya, Ayub bukan sedang menjelaskan tentang Allah. Ayub menghadap Allah. Saudara, yang saya lakukan ini di sini masih menjelaskan tentang Allah. Tetapi belum menggambarkan apakah saya menghadap Allah. Yang bisa kami lakukan di sini, di depan saudara, di panggung ini, adalah menjelaskan tentang Allah. Tetapi Ayub mengingatkan kepada kita hal yang jauh lebih penting, yaitu menghadap Allah. Saudara, ini satu perbedaan yang sangat besar. Tuhan mau kita kembali kepada Dia, sekalipun dunia ini runtuh. Saudara, karena Ayub selalu kembali kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat bahwa di dalam segala penderitaannya Ayub tidak berbuat dosa kepada Allah. Saudara, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan itu bukan soal apa yang kita lakukan ketika keadaan baik. Tetapi bagaimana kita tetap mengarahkan hati kita kepada Allah pada saat yang gelap sekalipun. Saudara, penyembahan yang seperti inilah yang lahir dari hati, yang mencari wajah Tuhan, yang membuka pintu bagi damai. Dan damai itu, dari sanalah kemudian tumbuh sukacita. Saudara, seperti seorang tentara di medan perang. Slide-nya. Saudara, seorang prajurit tidak menemukan kekuatan ketika cuaca aman, tanah itu rata, angin itu sepoi-sepoi. Seorang prajurit menjadi kuat karena dia tahu siapa komandannya. Medan perang tidak pernah menjanjikan kenyamanan, tetapi ketaatan kepada komandan itu memberikan rasa aman. Saudara, demikian pula dengan kita. Bukan keadaan yang memberikan kita sukacita, tetapi ketaatan kita. Ketika kita mau memilih untuk menyembah Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti. Saudara, ini satu panggilan yang saya kira penting sekali hari ini. Panggilan untuk taat kepada Tuhan. Di tengah dunia dengan nilai yang terbolak-balik, kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk taat. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau dan saya memiliki hati yang letih. Kalau hari ini kita sedang berada di titik paling gelap. Kalau doa kita terasa berat, ibadah kita terasa hambar, jangan mundur. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Tidak perlu kita tunggu keadaan itu berubah.
Tidak perlu menunggu perasaan itu pulih dulu. Penyembahan di tempat yang paling gelap itu, itulah penyembahan yang paling jujur, saudara. Dan dari ketaatan itu damai kita bertunas. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah hal yang kedua. Nah, saya ajak kita melihat hal yang ketiga dengan lebih cepat. Saudara, yang ketiga adalah sukacita itu lahir ketika kita mengalami Allah secara pribadi. Ayub berkata di pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Ini setelah dia melewati pasal demi pasal, di bagian akhir dia berkata, dulu aku cuma mendengar dari kata orang tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saudaraku, inilah satu titik balik yang terbesar dari seluruh kitab Ayub. Setelah pasal yang begitu panjang sebelumnya, Ayub mengeluh, bertanya, membantah, menangis, bahkan memprotes. Dan Allah tidak memberikan satu pun jawaban yang memuaskan, yang akademik. Tuhan tidak menunjukkan kepada Ayub, Ayub ini rencanaku, ini loh deadline-nya, sabar. Tetapi Allah justru menyatakan dirinya. Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan hikmatnya. Allah menyatakan, aku ada sama kamu. Saudara, dan itu cukup untuk mengubah Ayub. Ayub tidak bersukacita karena masalahnya selesai. Dia bersukacita karena dia menemukan damai dari kehadiran Tuhan itu. Tuhan ada bersama dengan dia. Ibarat seorang anak. Slide berikutnya. Seorang anak di dalam sebuah perahu yang terombang-ambing oleh badai yang begitu kencang, dan anak itu memandang ayahnya dengan tersenyum. Karena dia tahu ayahnya pegang kendali. Saudara, kapan Ayub bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Ketika Ayub datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Ayub tidak menutupi air matanya. Ayub tidak pakai topeng. Dia tampil dengan otentik dan Tuhan tidak membuangnya. Ya, seringkali dalam pelayanan saya merasa, termasuk khususnya hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu bergumul antara hidup yang otentik dengan menjaga reputasi. Keotentikan selalu punya resiko. Ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang otentik. Tidak semua orang bisa menghargai keotentikan. Orang lebih mudah menghargai reputasi daripada keotentikan. Dan itu saya kira menjadi tantangan bagi kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub datang kepada Tuhan dengan jujur. Dia tahu, dia berkata, Tuhan, saya sakit, saya tidak kuat, saya bingung Tuhan. Dan kejujuran itulah menjadi pintu perjumpaan. Saudara, kapan Ayub bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Waktu Ayub mengizinkan Tuhan mendekat melalui firman-Nya. Ketika Allah menyatakan dirinya, bukan dengan teori tetapi pribadinya. Ayub mengalami Tuhan itu ketika dia ada di dalam komunitasnya. Kapan teman-teman Ayub paling berguna? Ketika mereka hadir dalam diam. Bukan ketika mereka hadir dan menggurui.
Jadi saudara, sukacita itu muncul bukan karena persoalan itu hilang. Tapi karena Allah menyingkapkan dirinya melalui persoalan itu. Sukacita bukan datang dari keadaan luar, tetapi dari perjumpaan batin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita melihat satu hal yang lebih besar lagi dari Ayub. Kalau kita menutup kitab Ayub dan kita membuka perjanjian baru, maka kita akan melihat di sana apa yang menjadi pengalaman Ayub itu kemudian menemukan kepenuhannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang diuji tanpa mengerti alasannya. Namun dia tetap bersandar kepada Allah. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke dalam penderitaan, bukan sebagai orang yang tidak tahu alasannya, melainkan dia sudah tahu seluruh tujuan kekal dari jalan salib itu. Saudara, mari kita melihat koherensinya. Saudara, Ayub dan Kristus itu sama-sama tahu. Slide berikutnya. Ayub dan Kristus sama-sama tahu bahwa penderitaan itu punya satu tujuan ilahi. Ayub mengakui melalui ujian itu dia akan timbul seperti emas. Tetapi Tuhan Yesus, saudara, lebih daripada itu. Dia berkata, untuk inilah aku datang. Untuk tujuan inilah aku datang. Untuk via dolorosa, penderitaan itulah. Untuk keselamatan manusia itulah, meski harus menderita, aku datang. Saudara, Ayub belajar melihat tujuan itu pada akhir perjalanannya. Tapi Kristus melangkah ke kayu salib itu dengan satu kesadaran penuh dari awal. Dia sudah tahu akan karya penebusan yang harus diselesaikan. Saudara, Ayub menjalani penderitaan itu sebagai satu proses pemurnian. Perhatikan saudara. Tetapi Tuhan Yesus menjalani penderitaan itu bukan untuk memurnikan dirinya. Tetapi apa? Sebagai satu ketaatan untuk menyelamatkan kita. Untuk membuka jalan sukacita bagi saudara dan saya. Saudara, Ayub dan Kristus itu sama-sama mengalami Allah. Secara intim di tengah penderitaan mereka. Bedanya saudara, Ayub berkata, sekarang setelah dia melewati semua itu dia berkata, sekarang mataku melihat engkau. Saudara, Tuhan Yesus di dalam penderitaan itu juga mengalami kedalaman perjumpaan dengan Bapa. Meskipun melalui gelapnya salib. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata, Bapakku, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Saudara, perhatikan Yesus sebagai Allah Tritunggal itu secara hakikat tidak pernah terpisah. Karena dia secara hakikat satu. Tetapi di kayu salib itu dia mengalami pemisahan karena dia harus menanggung hukuman. Pemisahan secara hukum karena kita, saudara. Jadi jauh lebih tinggi kualitas apa yang Yesus lakukan bagi kita. Nah saudara, karena Tuhan Yesus sudah berjalan lebih dulu, menempuh penderitaan sukacita yang disediakan bagi kita. Slide berikutnya. Maka setiap orang percaya itu memiliki satu sumber sukacita yang tidak tergoyahkan. Saudara, sumber sukacita kita itu bukan dari keadaan, tapi dari Injil itu sendiri. Sumber sukacita kita itu karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan dia sudah bangkit, saudara.
Tuhan Yesus yang memberikan dasar sukacita itu. Sukacita yang tidak bergantung kepada situasi. Saudara punya sukacita itu. Tuhan sudah menang atas dosa dan maut. Karena itu penderitaan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kepada kemuliaan. Ya. Tadi sebelum mulai saya lihat oma-oma sibuk atur kursi ya. Oh kamu sini nanti tak tukar ya gitu ya. Atur barisan saja tidak gampang ya. Tetapi saudara, saya mau katakan di dalam semua kelemahan kita, kadang-kadang kita bisa ribut justru ketika mau melakukan hal yang benar, yang baik. Kita semua lemah. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita saudara bahwa Tuhan kita sudah menang. Dia memberikan kita sukacita yang tidak bergantung kepada situasi. Saudara dan saya punya jaminan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga sukacitanya menjadi milik kita, milik saudara dan saya. Yesus berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan berikan. Saudara, sukacita Kristen bukan hasil kita menguatkan diri, kuat-kuatan. Sukacita Kristen adalah karena Tuhan itu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam jiwa kita. Saudara, Tuhan Yesus menjamin bahwa penderitaan tidak akan sia-sia. Jerih payah, jerih lelah itu tidak akan sia-sia. Saudara, apa yang Tuhan tempa, iman, pengharapan kita, ketekunan kita, semua bernilai kekal. Dan inilah yang membuat kita seperti Ayub, seperti Tuhan Yesus bisa berkata, Tuhan itu masih sedang bekerja. Tuhan itu masih sedang bekerja di dalam saya dan saudara, melalui saya dan saudara. Tuhan itu masih bekerja, saudara. Dan itu sukacita kita. Di luar sana banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih hebat. Tetapi saudara dipilih, Tuhan mau tinggal bersama saudara dan saya. Dan itulah sukacita kita. Masalah tidak harus beres dulu. Tapi Tuhan sumber sukacita kita. Slide berikutnya. Saudara, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah menolong kita saudara untuk selalu bersukacita, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Slide berikutnya, yang terakhir. Saudara, ini pesan firman Tuhan untuk kita, khususnya bagi kita yang ada di dalam masa yang sulit. Mari kita tetap berpegang pada Tuhan dan firman-Nya. Apapun yang terjadi, peganglah Tuhan dan firman-Nya. Biarkan Tuhan membentuk saudara dan saya melalui proses yang mungkin tidak kita mengerti. Kita mengizinkan Dia membentuk kita. Mari kita tetap datang di dalam penyembahan. Sesibuk apapun kita. Jangan lupa untuk menyembah Tuhan. Karena dari situlah hati kita itu dijaga, saudara. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan di sekitar kita. Dan mari kita mencari wajah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan orang yang patah hati. Saudara, hari ini melalui Ayub kita diingatkan 3 hal tadi. Untuk mencari tujuan Tuhan. Ada tujuan yang baik yang Tuhan taruh di dalam penderitaan kita. Mari kita menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan kita semakin mengenal Dia dalam setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk teladan hamba-Mu, Ayub. Dan terima kasih untuk karya salib Kristus bagi kami. Tuhan, biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya maksud yang baik dari setiap hal yang kami alami. Berikan kami hati yang taat dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Engkaulah yang menjadi segala-galanya bagi kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk mengenal Engkau semakin hari semakin dekat. Dengarkanlah doa kami Tuhan, biarlah sukacita-Mu menjadi sukacita kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.